Kandang berbau, nah ini masalah yang paling sering dihadapi oleh para peternak ya, apalagi kalau kandang ayam kita lokasinya ada di dekat pemukiman warga ya. Bukannya malah untung, malah kandang ayam kita belum balik modal sudah diprotes oleh masyarakat sekitar ya. Jadi jangan sampai kita memelihara ayam tapi justru merugikan lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing tips ya, Bang, gimana sih caranya agar kandang ayam yang kita gunakan itu tidak berbau, bahkan saya bilang tidak berbau sama sekali ya. Nah, buat tahu jawabannya simak video ini sampai habis, jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Seruni Farm, channel yang secara khusus membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung. Pada kesempatan video kali ini saya mau sharing ya, Bang, gimana sih caranya agar kandang ayam yang kita gunakan untuk peternak ayam itu tidak berbau. Bahkan saya bisa bilang tidak berbau sama sekali ya. Dan ini saya ternak ayam ini ada di samping rumah ya, jadi jaraknya cuma 3-4 meter ya. Jadi ini kalau nggak percaya ya, ini kandang saya ini cuma dari garasi rumah cuma jaraknya sekitar 4 meter saja ya. Dan saya tinggal di rumah saya baik malam, pagi, siang hari tidak mencium bau dari kandang ayam ya. Dan ada beberapa trik ya, ada beberapa tips supaya kandang ayam kita tidak berbau ya. Yang pertama, yang paling umum yang biasa digunakan oleh para rekan-rekan peternak biasanya ya, tentu saja adalah probiotik ya. Jadi larutan probiotik ini bisa dicampur dengan pakan ayam atau juga bisa dicampur dengan air ya. Tujuannya apa? Tujuan penggunaan probiotik ini adalah untuk memecah nutrisi selama proses pencernaan ayam ya. Jadi untuk memecah nutrisi terutama protein ya. Jadi ketika proses pencernaan ayam itu sempurna, itu nanti fesesnya itu mengandung minim protein ya, sehingga feses yang dikeluarkan itu relatif tidak berbau ya, paling tidak berkurang lah ya. Dan strategi yang kedua ini justru yang mau saya sharing ya kepada rekan-rekan peternak adalah pemilihan liter kandang ya, atau bahasa gampangnya adalah alas untuk kandang ya. Jadi Anda kalau lihat ya, ini kandang saya ayam pejantan ya. Saya biasanya memelihara ayam chopper, tapi untuk periode peternakan kali ini saya lebih memilih ayam pejantan ya. Anda bisa lihat ya, kandang saya ini di bawah ini alasnya itu berwarna hitam pekat ya. Jadi warna hitam itu bukan dari tanah ya, atau bukan pula dari pasir ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah liter atau alas kandang dari sekam padi bakar ya. Dan ini saya berani bandingkan ya, karena saya juga menggunakan liter padi dari sekam padi yang belum dibakar, dan saya juga gunakan liter kandang dari sekam padi yang dibakar. Hasilnya lebih efektif untuk sekam padi yang dibakar ya. Jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama, karena satu ya, daya serapnya lebih bagus ya. Jadi untuk liter kandang dari sekam padi yang dibakar ini secara daya serap itu 2-3 kali lipat lebih bagus ya. Ini saya bisa bandingkan ya, bisa ngomong gini karena dari pengalaman saya pribadi ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya liter kandang ini ya, secara volume sebenarnya lebih banyak ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, jadi satu kilonya sekam padi yang dibakar ini setara dengan 2-3 kilo ya sekam padi yang belum dibakar ya. Jadi itu ya, kenapa daya serapnya lebih bagus, karena kan melalui proses pembakaran ya. Jadi kayak ada pemadatan volume ya. Dan ini saya beli dari mana, Bang? Saya beli dari pelaku usaha produksi tahu tempe ya. Kebetulan di tempat saya di Sragen, Jawa Tengah ini banyak sekali sentra-sentra usaha tahu dan tempe ya. Jadi mereka sekam padi bakarnya ini adalah limbah ya, yang kemudian dijual ya. Biasanya dijual kalau nggak ke peternak ayam seperti saya, biasanya juga dijual kepada para tukang tanaman ya. Harganya murah ya. Ini saya baru beli ya. Nih saya liatin ya. Nah, ini saya baru saja membeli ya. Harganya per karung ini beratnya 20 kilo ya. 20 kilo ini cuma 10.000 ya. Jadi 1 kilonya cuma sekitar 500 perak ya. Nah ini bos, ini kandang saya persis di samping rumah ya. Jaraknya cuma 3-4 meter ya. Dan saya tidur pun tidak berbau ya. Malam, pagi, siang pun tidak berbau ya.
Nah, ini ya. Dan kemudian selain dari daya serap ya, keunggulan yang kedua ya, penggunaan sekam padi yang dibakar ini, apa ya, kotoran itu cepat jadi tanah ya. Saya kurang tahu penyebabnya, ada semacam metabolisme, ada semacam proses ya, proses alamiah. Jadi ketika kotoran ayam itu jatuh ke alas kandang dari sekam padi yang dibakar ini, dia itu akan langsung kayak jadi tanah ya. Jadi bukan cuma kering tapi kayak langsung jadi tanah ya. Beda kalau saya menggunakan sekam padi biasa yang belum dibakar ya. Jadi kotoran ayam itu jatuh dulu ke alas kandang, itu masih basah ya, lama beberapa jam kemudian baru kering ya. Otomatis kalau kayak gitu kan menghasilkan amoniak ya. Nah, sementara kalau saya menggunakan alas padi dari sekam yang dibakar ini langsung kering dan langsung jadi tanah ya, otomatis tadi mengurangi bau ya, bahkan saya bilang tidak berbau sama sekali ya. Dan ini Anda bisa ganti ketika satu periode panen ya. Jadi saya nggak berani ya, sebenarnya bisa digunakan untuk periode pemeliharaan selanjutnya ya. Jadi setelah 2 bulan panen bisa dipakai untuk periode selanjutnya, tapi saya lebih memilih diganti aja ya, karena untuk menghindari bau ya. Nah ini bos, murah cuma 10.000 satu karung ya. Jadi kalau Anda nggak ada sentra usaha tahu tempe, biasanya juga yang menyediakan liter sekam padi bakar ini biasanya tukang bata ya. Tukang bata ini juga pakai sekam padi ya. Jadi nanti Anda bisa gunakan ya, bisa Anda beli ya. Harganya murah ya, kalau di tempat saya 10.000 ya. Dan ini bagus ya. Jadi ini jadi saran ya, tips ya buat Anda yang ternak ayam, yang pengen ternak ayam tapi lahannya terbatas dan berada di lingkungan perumahan ya. Ini saya kasih contoh ya, ini saya ada di samping rumah persis ya, dan lingkungan saya ini perumahan ya, dan tidak berbau sama sekali ya. Nah ini ya, jadi daripada Anda menggunakan sekam biasa, sekam padi biasa, kalau mau hasil yang lebih efektif, kotorannya cepat kering dan tidak berbau, saya bisa sarankan Anda menggunakan sekam padi yang dibakar ya. Nah ini saya kasih lihat ya. Nah ini bos ya. Jadi Anda bisa lihat ya, kayak nggak ada kotorannya ini ya. Jadi kotorannya itu ya langsung menyatu dengan ini ya, sekam ya. Jadi kayak langsung jadi tanah ya. Nah ini saya berani pegang, ini barangkali di sekam padi ini juga ada kotoran ya, tapi cuma kotorannya udah langsung kering ya. Nah itu bos ya, semoga informasi ini bermanfaat. Salam peternak, salam satu hobi.